Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam bagikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ibu Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk memaparkan materi dari tugas RAB yang telah diberikan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Igede Ngurah-Sunata. Bapak Insinyur Igede Ngurah-Sunata, beliau sebagai pendamping sekaligus pembimbing dalam tugas RAB ini. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Komandan Wijaya, saya sendiri. Sini saya sebagai moderator, sekaligus sebagai pemateri 5. Kemudian yang kedua ada Clarita Amelia Dewi sebagai pemateri 1. Kemudian ada Tuni Rinus Bau sebagai pemateri 5. Kemudian ada Epi Milini Dwi Putri Boro sebagai pemateri 6. Dan Maria KW sebagai pemateri 2. Dan terakhir Yohanes Krisantus Alam sebagai pemateri 4. Baik. Kita langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Untuk saudara pemateri pertama, waktu kami persilakan. Baik, saya Clarita Amelia Dewi yang memaparkan materi pertama. Di sini yang pertama ada deskripsi proyek. Nama proyek pembangunan kantor lurah kapal. Luas bangunan 88 meter persegi. Lokasi proyek berada di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Pemilik proyek Kelurahan Kapal. Konsultan perencana PT Mahawidya Konsultan. Konsultan pengawas dari CV Ganesha Teknika KSO. Kontraktor PT Megah Tama Perkasa. Sumber dana hibah Kabupaten Badung 2019. Nilai proyek sebesar Rp2.731.000.000. Waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender. Tanggal kontrak tanggal 26 Juli 2019. Lanjut. Lokasi proyek bisa kita lihat di gambar ini. Lanjut. Data yang pertama ada harga satuan sumber daya, 2. Daftar analisa pekerjaan, 3. Rekap analisa pekerjaan, 4. RAB, 5. Rekap RAB, 6. Analisis sumber daya, 7. Rekap sumber daya, 8. Analisis sumber daya kegiatan, 9. Rekap analisis sumber daya kegiatan, 10. Time schedule. Lanjut. Nah, dari data yang telah didapatkan, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis data, di mana pada tahap ini penulis membersihkan serta merapikan data yang telah didapatkan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di antaranya yang pertama ada pembersihan data, yang kedua perapihan data, yang ketiga analisis sumber daya, keempat rekap sumber daya, yang keempat rekap sumber daya kegiatan, yang kelima analisis biaya sumber daya kegiatan. Rumusnya volume kali koefisien tenaga kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri 2. Baik, saya Maria KW sebagai pemateri kedua, yaitu analisis sumber daya kegiatan. Untuk sumber daya dihitung jumlah kebutuhan setiap jenis sumber daya kegiatan yang digunakan pada proyek ini. Data-data yang diperlukan untuk menghitung jumlah sumber daya adalah
Yang pertama yaitu sumber daya yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Dan yang kedua yaitu volume masing-masing uraian pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu efisiensi sumber daya pada uraian pekerjaan. Oke, next. Menghitung kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan Bouplang. Yang pertama yaitu kebutuhan pekerjaan, yaitu volume kali koefiensi sama dengan 88 meter dikali 0,1000 meter sama dengan 8,80. Yang kedua yaitu kebutuhan tukang kayu, yaitu volume kali koefiensi sama dengan 88 meter kali 0,1000 meter sama dengan 8,80. Yang ketiga yaitu kebutuhan kepala tukang, volume kali koefiensi 88 meter kali 0,0100 meter sama dengan 0,88. Yang keempat yaitu kebutuhan mandor, volume kali koefisien sama dengan 88 meter kali 0,0050 meter sama dengan 0,44. Jadi kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan Bouplang adalah pekerjaan pengukuran dan pasangan Bouplang dengan volume 88 meter. Untuk tenaga kerjanya terdiri dari pekerjaan, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Untuk tenaga kerja yang pertama pekerjaan dan koefisiennya 0,1000 dan kebutuhannya 8,80. Dan yang kedua yaitu tukang kayu dengan koefisien 0,1000 dengan kebutuhan 8,80. Dan yang ketiga yaitu kepala tukang dengan koefisien 0,0100 dengan kebutuhan 0,88. Dan yang keempat yaitu mandor dengan koefisien 0,050 dan kebutuhannya 0,48. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Ya baik, saya Doni Rinus Bau sebagai pemateri 3. Penjadwalan sumber daya manusia pada proyek pembangunan kantor lurah kapal. Yang pertama, untuk penjadwalan sumber daya manusia dibuat setiap minggu selama 6 bulan. Data-data yang dibutuhkan dalam penjadwalan ini yaitu tenaga kerja yang digunakan setiap uraian pekerjaan, setiap uraian pekerjaan, waktu setiap uraian pekerjaan atau time schedule. Next. Yang berikut, pada minggu pertama, uraian pekerjaan yang dikerjakan hanya satu uraian pekerja yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan baut pelang. Berikut tenaga kerja dan kebutuhan. Pekerja 8,80, tukang kayu 8,80, kepala tukang 0,88, mandor 0,44. Waktu pekerjaan pengukuran dan pasangan baut pelang adalah 9 hari. Kebutuhan tenaga kerja dalam 1 hari. Rumusnya, kebutuhan tenaga kerja dalam 1 hari. Kebutuhan tenaga kerja per waktu uraian pekerjaan. Pekerja 8,80 per 9 sama dengan 0,98 per hari. Tukang kayu 8,80 per 9 sama dengan 0,98 per hari. Kepala tukang 0,88 per 9 sama dengan 0,10 per hari. Mandor 0,44 per 9 sama dengan 0,5 per hari. Next. Penjadwalan sumber daya manusia pada minggu pertama. Karena minggu pertama pekerjaan pengukuran
dan pasangan baut pelang dilaksanakan selama 7 hari. Maka kebutuhan sumber daya manusia dalam 1 minggu dirumuskan kebutuhan tenaga kerja 1 minggu sama dengan kebutuhan tenaga kerja 1 hari kali 7. Pekerja 0,98 kali 7 sama dengan 6,84. Tukang kayu 0,98 kali 7 sama dengan 6,84. Kepala tukang 0,10 kali 7 sama dengan 0,68. Mandor 0,05 kali 7 sama dengan 0,34. Untuk tabel minggu pertama, pekerja pengukuran dan pasangan baut pelang dibagi atas 2, yaitu tenaga kerja dan kebutuhan. Untuk pekerjanya, kebutuhannya 6,84. Tukang kayu, kebutuhannya 6,84. Kepala tukang, kebutuhannya 0,68. Mandor, kebutuhannya 0,34. Terima kasih. Baik, saya Yohanes Kristantus Alem akan melanjutkan pemaparan materi. Yang berikut adalah jumlah kebutuhan biaya pelaksanaan upah kerja pada proyek pembangunan kantor lurah kapal. Untuk menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan upah kerja pada proyek ini, memakai data-data sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan tenaga kerja. Dan yang ketiga, harga upah kerja. Adapun rumus perhitungannya yaitu kebutuhan tenaga kerja dikali harga upah kerja. Dalam menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan upah kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan baut pelang, meliputi yang pertama tenaga kerja. Mana tenaga kerja ini meliputi pekerja, tukang kayu, kepala tukang, serta mandor. Adapun kebutuhannya, yang pertama pekerja dengan kebutuhan 8,80 dengan harga upah 35.000. Tukang kayu dengan kebutuhan 8,80, harga upah 40.000. Kepala tukang 0,88, harga upah 45.000. Dan mandor kebutuhan 0,44, harga upah 50.000. Kebutuhan biaya upah kerja, yang pertama kebutuhan tenaga kerja dikali harga upah kerja, yang mana 8,80 dikali 35.000 yaitu 308.000. Dan kebutuhan biaya upah tukang kayu 8,80 dikali 40.000 sama dengan 352.000. Kebutuhan biaya upah kepala tukang 0,88 dikali 45.000 sama dengan 39.600. Dan yang terakhir kebutuhan biaya upah mandor 0,44 dikali 50.000 sama dengan 22.000. Next. Jadi kebutuhan biaya pelaksanaan upah kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan baut pelang ini terdapat dalam tabel, yaitu yang pertama pekerja dengan kebutuhan 8,80, harga upah 35.000, jumlah harganya yaitu 308.000. Yang kedua tukang kayu, kebutuhan 8,80, harga upah 40.000, jumlah harga 352.000. Yang ketiga kepala tukang, kebutuhan 0,88, harga upah 45.000, jumlah harga 39.600. Dan yang keempat mandor, kebutuhan 0,44, harga upah 50.000, jumlah harga 22.000. Baik, yang berikut adalah penjadwalan kebutuhan biaya upah kerja pelaksanaan pada proyek pembangunan kantor lurah kapal. Untuk penjadwalan biaya pelaksanaan upah kerja dibuat setiap minggu selama 6 bulan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penjadwalan ini, yang pertama tenaga kerja yang digunakan setiap uraian pekerjaan.
Yang kedua, kebutuhan tenaga kerja dalam setiap minggu. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Penjadwalan biaya pada minggu pertama. Pada minggu pertama, uraian pekerjaan yang dikerjakan hanya satu uraian pekerjaan, yaitu pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng. Adapun pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng ini dengan meliputi tenaga kerja, yaitu pekerja dengan upah 35.000, tukang kayu upah 40.000, kepala tukang upah 45.000, mandor upah 50.000. Jadi pada minggu pertama, pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng ini untuk pekerja kebutuhannya itu 6,84. Tukang kayu 6,84 kebutuhannya, kepala tukang 0,64 dan mandor 0,34. Jadi penjadwalan biaya pelaksanaan upah tenaga kerja pada minggu pertama, untuk menghitung besar biaya pelaksanaan upah kerja pada minggu pertama dihitung dengan rumus biaya upah kerja minggu pertama, yaitu kebutuhan tenaga kerja minggu pertama dikali upah, yang mana pekerja dengan kebutuhan 6,84 dikali 35.000 sama dengan 239.555. Tukang kayu 6,84 dikali 40.000 sama dengan 273.777. Kepala tukang 0,68 dikali 45.000 sama dengan 30.800. Mandor 0,34 dikali 50.000 sama dengan 17.111. Jadi penjadwalan biaya sumber daya manusia pada minggu pertama yaitu total biayanya 561.244. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada materi 5. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi 5, yaitu jenis sumber daya bahan material yang diperlukan pada proyek pembangunan kantor lurah kapal. Jenis sumber daya manusia pada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang untuk 1 meter persegi yaitu 1. Kayu suk perancah, 2. Paku biasa ukuran 2 cm sampai 5 cm, kemudian 3. Ada kayu pan boplang. Oke. Untuk selanjutnya yaitu jumlah sumber daya bahan atau material yang diperlukan pada proyek pembangunan kantor lurah kapal, yaitu yang pertama untuk bahan dan material, dihitung jumlah kebutuhan setiap jenis bahan atau material yang digunakan pada proyek ini. Data-data yang diperlukan untuk menghitung jumlah bahan atau material adalah yang pertama ada bahan atau material yang digunakan setiap uraian pekerjaan, kedua volume masing-masing uraian pekerjaan, yang ketiga koefisien bahan atau material pada uraian pekerjaan. Adapun rumus perhitungannya adalah volume kali koefisien bahan. Untuk kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan kayu suk perancah, volume rumusnya adalah volume kali koefisien sama dengan volumenya 88 meter persegi kali 0,0120 meter, yang hasilnya adalah 1,06 meter persegi. Kemudian kebutuhan paku biasa 2 cm sampai 5 cm, volumenya adalah 88 meter kali 0,200 per meter persegi, yaitu 1,76 kg. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kayu papan begesting, yaitu rumusnya volume kali koefisien sama dengan volumenya 88 meter persegi dikali koefisien 0,0070 per meter, yang menghasilkan 0,62 meter kubik. Selanjutnya, jadi kebutuhan bahan
pada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang adalah dalam volume 88 meter persegi. Pertama adalah kayu usuk, kebutuhannya adalah 1,06 kubik atau meter kubik. Yang kedua adalah paku biasa 2 cm sampai 5 cm. Kebutuhannya adalah 1,76 kg. Yang ketiga ada kayu papan bergisting. Kebutuhannya adalah 0,262 meter kubik. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri ke-6. Baik, saya selaku pemateri terakhir atau pemateri ke-6 akan melanjutkan presentasi. Kita masuk pada penjadwalan sumber daya bahan atau material pada proyek pembangunan kantor lurah kapal. Untuk penjadwalan sumber daya manusia dibuat setiap minggu selama 6 bulan. Data-data yang dibutuhkan dalam penjadwalan ini yaitu antara lain, yang pertama ada bahan yang digunakan setiap uraian pekerjaan, yang kedua kebutuhan bahan setiap uraian pekerjaan, dan yang terakhir waktu setiap uraian pekerjaan atau yang biasa kita sebut dengan time schedule. Untuk minggu pertama, uraian pekerjaan yang dikerjakan hanya satu uraian pekerjaan, yaitu pengerjaan pengukuran dan pasangan boplang, sehingga masuk pada yang pertama adalah bahan dan kebutuhannya. Itu ada kayu usuk perancah dengan nominal 1,06. Kemudian ada paku biasa 2 cm sampai 5 cm dengan nominal 1,76. Dan yang ketiga ada kayu papan backcasting dengan nominal 0,62. Yang kedua, waktu pekerjaan pengukuran dan pasangan boplang ini adalah 9 hari. Dan yang ketiga, kebutuhan bahan dalam 1 hari dapat dikerjakan dengan rumus sebagai berikut. Kebutuhan bahan dalam 1 hari sama dengan kebutuhan bahan per dengan waktu uraian pekerjaan. Sehingga dapat dihitung mulai dari kayu perancah itu sama dengan 1,06/9 sama dengan 0,82 per hari. Yang kedua, paku biasa 2 cm sampai 5 cm sama dengan 1,76/9 dengan nominal 1,37 per hari. Yang terakhir ada kayu papan backcasting, itu sama dengan 0,62/9 sama dengan 0,48 per hari. Kemudian, penjadwalan sumber daya bahan pada minggu pertama. Karena minggu pertama pekerjaan pengukuran dan pasangan boplang dilaksanakan selama 7 hari, maka kebutuhan sumber daya bahan dalam 1 minggu dirumuskan sebagai berikut. Kebutuhan bahan 1 minggu sama dengan kebutuhan bahan 1 hari kali dengan 7, sehingga didapat kayu usuk perancah dengan nominal 0,82 dikali 7 sama dengan 0,23. Paku biasa 2 cm sampai 5 cm dengan nominal 1,37 kali 7 sama dengan 0,39. Yang terakhir ada kayu papan backcasting dengan nominal 0,48 kali 7 sama dengan 0,14. Sehingga pekerjaan pengukuran pasangan boplang itu pada minggu pertama antara lain kayu usuk perancah dengan kebutuhan 0,23, paku biasa 2 cm sampai 5 cm dengan kebutuhan 0,39, dan kayu papan backcasting dengan kebutuhan 0,14. Selanjutnya, kita masuk pada jumlah kebutuhan biaya pelaksanaan bahan atau material pada proyek pembangunan kantor lurah kapal. Untuk menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pada proyek ini memakai data-data sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, bahan yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan bahan. Yang ketiga, harga satuan bahan. Dan dapat dihitung dengan rumus kebutuhan bahan dikali dengan harga satuan bahan. Masuk pada perhitungan, yang pertama itu ada kebutuhan biaya kayu usuk perancah. Dapat digunakan rumus demikian, yaitu kebutuhan bahan dikali dengan harga satuan bahan, dengan nominal 1,06 dikali dengan 1 juta, sama dengan Rp1.056.000. Yang kedua itu, kebutuhan biaya paku biasa 2 cm sampai 5 cm dapat dihitung dengan rumus kebutuhan bahan dikali dengan harga satuan bahan, dengan nominal 1,76 kali dengan Rp11.000, sehingga didapatlah Rp19.360.000.
Yang terakhir itu ada kebutuhan biaya kayu papan bekisting dapat dihitung dengan rumus kebutuhan bahan dikali dengan harga satuan bahan dengan nominal 0,62 kali 1 juta rupiah dapatlah Rp616.000. Yang selanjutnya, jadi kebutuhan biaya pelaksana bahan pada pekerjaan pengukuran dan pasangan baupleng adalah yang pertama itu kayu usuk perancah dengan kebutuhan 1,06, harga satuan 1 juta, jumlah harga sama dengan Rp1.056.000. Yang kedua itu ada paku biasa 2 cm sampai 5 cm dengan kebutuhan 1,76, harga satuan 11.000, jumlah harga 19.360. Selanjutnya kita masuk pada penjadwalan kebutuhan biaya bahan atau material pelaksana pada proyek pembangunan kantor kapal. Untuk penjadwalan biaya pelaksanaan bahan dibuat setiap minggu selama 6 bulan. Data-data yang dibutuhkan dalam penjadwalan ini antara lain, yang pertama ada bahan yang digunakan setiap peran pekerjaan, yang kedua itu kebutuhan bahan dalam setiap minggu, yang ketiga harga satuan bahan. Sehingga penjadwalan biaya bahan pada minggu pertama itu pekerjaan yang dikerjakan hanya satu uraian pekerjaan, yaitu pekerjaan pengukuran dan pasangan baupleng, kebutuhan bahan pada minggu pertama dan harga satuan bahan. Sehingga didapatlah pekerjaan pengukuran dan pasangan baupleng. Yang pertama itu ada kayu usuk perancah harga satuan 1 juta, yang kedua paku biasa 2 cm sampai 5 cm ada 11.000, dan yang ketiga ada kayu papan bekisting dengan harga satuan 1 juta rupiah. Sehingga pada minggu pertama pekerjaan pengukuran dan pasangan baupleng kayu usuk perancah itu 0,23, paku biasa 2 cm sampai 5 cm itu 0,39, dan kayu papan bekisting itu 0,14. Selanjutnya, penjadwalan biaya pelaksana bahan pada minggu pertama. Digunakan rumus biaya bahan minggu pertama sama dengan kebutuhan bahan minggu pertama kali harga satuan. Sehingga didapatlah demikian. Kayu usuk perancah dengan nominal 0,23 dikali dengan 1 juta sama dengan Rp821.333 rupiah. Yang kedua itu paku biasa 2 cm sampai 5 cm dengan nominal 0,39 dikali dengan Rp11.000 sama dengan Rp15.000 Kayu papan bekisting dengan nominal 0,14 dikali dengan 1 juta rupiah sama dengan Rp471.111.000. Jadi penjadwalan biaya sumber daya bahan pada minggu pertama adalah dengan total biaya Rp1.325.502. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang terakhir, materi ke-6. Jadi sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, sumber daya manusia dan bahan sangat mempengaruhi rencana anggaran biaya yang dibuat seminggu, sangat dibutuhkan ketelitian dalam menentukan jumlah kebutuhan dan harga dari sumber daya tersebut. Selain itu, menjadwalkan penggunaan maupun pengeluaran kebutuhan serta biaya sumber daya sangat diperlukan agar memudahkan pengawasan kinerja proyek. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Dharma Santi. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.